Mau mulia, jaga lisan. Mau selamat, jaga lisan. Jarang orang yang kursus diam. Banyaknya kursus bicara. Penting bisa bicara kalau bicaranya baik. Kursus untuk bicara baik dan kursus untuk diam. Bagus itu kursus. Sudah ada belum kursus itu? Ini lagi ya. Bicara lidah ini, lisan ini, dia tidak ada yang lebih mudah menggerakkan di anggota tubuh selain lidah. Tapi tidak ada yang paling berat hisabnya selain lidah ini. Siapapun yang ingin bahagia, mulia, selamat, fokus jaga lisan. Mikir. Bagus. Apa yang harus kita lakukan? Kita dengar dulu surat Al-Mujadilah ayat 1. Ya, silakan Ustaz. Qad sami Allah. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Ini ada wanita yang melakukan gugatan dan bicara kepada Rasulullah dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua, perbincangan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah bagian dari ayat Allah maha mendengar, ya. Jadi hadirin sekalian, tidak ada satupun perkataan seperti sekarang ini saya sedang bicara yang tidak didengar oleh Allah. Orang yang beriman itu sibuk merasa perkataannya didengar oleh Allah, sehingga akan sangat hati-hati. Makanya orang yang bertakwa itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati. Orang bertakwa itu cirinya hati-hati di dalam memilih kata. Dia akan meluangkan waktu 1, 2, 3 detik saja. Perlukah saya bicara ini? Baikkah kalau saya bicara? Bermanfaatkah? Allah ridho atau tidak? Atau boleh tanya, apa niat saya bicara ini? Apakah yang saya katakan ini benar? Apa dampaknya dari perkataan saya ini? Itu luangkan waktu tuh, beberapa detik sebelum bicara. Itu akan selamat. Jangan setiap mikir ingin bicara langsung bicara, itu petaka. Kalau sudah keluar dari mulut kita, kita tidak bisa menangkapnya, tinggal menanggung resikonya. Kalau belum keluar dari mulut kita,
tidak ada bohong yang keluar, tidak ada hati yang terluka, tidak ada perasaan yang rusak, tidak ada kesombongan, tidak ada pamer amal. Kalau ditahan aman. Ini serius hadirin. Karena ada orang yang senang sekali ngobrol, resikonya tinggi. Setiap patah kata itu berpeluang membuat kita tergelincir. Tidak aman banyak bicara, kecuali bicara baik. Teruskan. Jadi harus bagaimana sekarang? Harus bulat saja. Salah satu yang harus kita miliki dalam hidup ini, mencari ilmu tentang bahaya lisan dan bermujahadah menjaga lisan. Dari mana awalnya? Ya, selalu bertanya 3 hal sebelum bicara. Apa niat saya bicara? Bicara tuh kadang ada yang gak jelas niatnya, tapi ada yang bicara mau pamer, pengen dipuji orang, ingin dikagumi, ingin nyepet. Tahu nyepet? Pakai karet. Oh, itu nyepret, maaf, beda dikit. Ada yang ingin menjatuhkan. Apa niat yang baik? Tahan. Ya Allah, saya niat ngobrol ini, saya niat bicara, semoga Engkau ridho ya Allah. Wahai yang maha mendengar, terimalah perkataan ini. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tidak usah dibunyikan. Mau ngobrol sama istri, Rabbis rohli. Di hati doa. Yang kedua, hati-hati jangan tergelincir kata-katanya. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar. Apakah ilmu ataupun cerita. Kalau belum yakin benar, diam. Belum jelas niatnya, diam. Dan yang ketiga, apa nih efeknya, dampaknya? Jadi pahala atau jadi dosa. Orang sakit hati atau bahagia. Orang jadi semangat atau jadi patah semangat. Ini perkataan kita berdampak loh Pak. Orang jadi ceria atau jadi murung. Orang jadi semangat atau patah semangat. Pikirkan setiap kata yang akan keluar, baik katanya maupun nadanya. Pikir dulu, pikir, pertimbangkan. Jangan sampai sudah bunyi baru mikir, telat. Apalagi sudah bunyi tetap tidak mikir. Tidak setiap ingin bicara harus bicara. Mari kita latih. 1, tahan dari celetak-celetuk. Mulai hari ini yang ingin bahagia, yang ingin mulia, dan ingin selamat, tahan dari celetak-celetuk. 1, 2 patah kata, tapi biasanya tidak diproses dengan niat, isi, dampak. Itu bisa merusak suasana. Cukup 1 kata ya, nyet, itu juga. Padahal niatnya nyebut ayam penyet. Hati-hati. Cukup sepatah kata, tahan. Siap ini? Mulai hari ini kita termasuk orang yang tidak celetak-celetuk. Siap tidak nih? Kayaknya kurang semangat. Tahan.
Memang yang untung yang sudah terbiasa pendiam. Tapi yang biasa bergurau, yang biasa bicara, keluar itu. Tahan, tahan. Ingat, cukup satu patah kata bisa membuat kawan jadi lawan. Cukup satu patah kata orang sayang jadi benci, benar? Dan cukup satu patah kata benyut. Gak usah dicoba. Dan cukup satu patah kata juga bisa jadi murtad. Yang halal jadi haram dengan saya jatuhkan talak. Cukup tuh, berapa patah kata selesai itu. Apa yang kedua? Jangan banyak komentar. Celetak-celetuk sedikit. Kalau komentar, itu keluarga besar celetak-celetuk. Akan lebih panjang. Kalau celetak-celetuk, nah begitu aja. Kalau ini, lebih banyak lagi penderitaan. Tidak usah segala dikomentari. Hindari komentar hanya untuk pamer bahwa saya sudah tahu, saya lebih mengerti, saya lebih pintar. Jauhi komentar-komentar yang tidak jadi amal soleh. Gak apa-apa kita dianggap bodoh, gak apa-apa daripada gak selamat. Gak apa-apa dianggap kita kurang aman, kurang pengetahuan, gak ngerti apa-apa, gak apa-apa, gak bahaya. Yang bahaya tuh komentar yang tidak disukai Allah. Jelas hadirin? Kamu mah udik, padahal di kampung se-RT dengan dia diam. Sebelahan malah rumahnya. Jangan banyak komentar yang tidak manfaat, ya. Kalaupun berkomentar yang manfaat secukupnya. Bu, jangan mengomentari artis nikah. Jangan mengomentari apa saja sih yang suka dikomentari. Ijazah lagi. Sudah, stop. Stop. Saya nggak mau ngomong itu lagi. Jangan menjebak. Jangan banyak komentar. Kalau nonton sepak bola, diam. Saudara penonton, bukan pemain. Berapapun hasilnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nggak usah dikomentari. Harusnya dia nggak main. Bagaimana nggak main? Dari tadi main. Itu sebetulnya kalau ke pinggir gol, udah jelas ke tengah, dikomentari. Heran, dua-duanya sudah nonton bareng, udah selesai, udah bubar, masih dibahas. Sedang pemainnya aja udah tidur, mau ngapain? Maka yang ketiga, jangan segala dibahas. Mumpung ingat. Celetak-celetuk dikit, komentar mulai panjang, dibahas udah itu mulai banyak sok taunya, sok pinter, sok menguasai. Mau apa kalau tidak manfaat? Yang boleh dibahas itu cuma dua, satu yang bisa menguatkan iman dan yang kedua yang jadi amal kebaikan. Selebihnya mah udahlah. Tapi masalah entrum dengan Cina ini perang dagang sekeun bae. Tinggal kita nanti gimana kalau ekonomi jadi sulit? Allah Maha Kaya. Yang menentukan lapang sempitnya rezeki adalah Allah. Gimana kalau dolar naik? Punya enggak? Nah, ini pertanyaan memojokkan hadirin. Tidak boleh harusnya ya.
Bensin katanya mau naik, biarin. Dari dulu juga naik. Tetep gak punya motor ya kan. Aduh, saya harus milih kata-kata yang pas, hadirin, takut ada yang tersinggung. Jangan segala dibahas ya. Kalaupun membahas, ringkas saja, secukupnya. 4, jangan segala ditanyakan. Kalau tidak penting, mau ngapain kita tahu? Ngebebanin pikiran dan hati. Teman punya motor, dah lunas belum? Mau apa? Mau bayarin? Reuni, mana suamimu? Emang semua udah menikah? Emang selalu sudah punya pendamping? Jangan, tidak usah ditanya, kecuali saudara mau menikahi. Kalau nggak ada urusan, diam. Anak berapa? Memangnya semua dititipin anak oleh Allah? Kamu teh asa peot-peot pisan. Mau ngapain nyebut peot? Ha? Apa membuat wajah jadi mencerang? Cep. Gaji sabaraha ya? Mau apa nanyain gaji? Gak usah pengen tahu banyak hal, kecuali yang manfaat, yang bisa menguatkan keyakinan dan yang jadi amal soleh. Setiap kali nanya tuh makan waktu, dan kalau kita tahu itu makan pikiran, makan hati. Coba Bapak lihat temen, ternyata motornya tuh cicilannya 7 tahun paling lama. Tiap lihat motor itu langsung ngejeblak angka 7 itu ada. 7 tahun ya, motor Panglilan. Gak enak Pak, tahu banyak tentang aib orang tuh gak enak. Lebih baik tidak tahu kalau tidak manfaat kita tahu. Lebih baik tahu kalau bermanfaat, dengan pengetahuan itu bisa jadi amal soleh. Jelas nih hadirin? Jangan segala nanya, termasuk ibadah. Kalau memang tidak ada kewajiban, gak usah nanya. Saum Senin Kemis enggak nih? Ini sudah sering diceritakan. Yang tadinya ikhlas, tidak ada yang tahu, tergelitik. Diam aja disangka sombong. Nyebut tidak saum, bohong. Nyebut iya, enak. Sebetulnya bukan Senin Kemis, walaupun harinya Senin, aslinya sih saum Daud. Saya teh udah 5 tahun saum Daud. Dan kalau saum Daud tuh pasangannya tahajud. Jadi saya teh tahajud tiap malam. Dan pasangan tahajud itu baca Quran minimal one day one juz. Nah saya teh tiap hari 1 juz. Habis tak semua pahala? Siapa tadi yang nanya? Ha? Saudara menghancurkan keikhlasan. Cicing, diam ya. Kecuali mau nyuguhin, suguhin saja. Tidak usah banyak cerita. Lihat sesuatu, mengalami sesuatu, mendengar sesuatu, tidak harus segala diceritakan. Belum tentu yang mendapat cerita ini jadi nambah iman, nambah amal. Bisa jadi nambah beban pikiran, nambah luka hatinya, nambah tertekan perasaannya dengan cerita ini. Ada yang sedang sesak napas, Kang, hati-hati. Hati-hati. Kemarin tetangga saya sesak napas.
Udah gitu meninggal, jadi ikutan. Tahan hadirin. Mau tidur, eta mah ya. Pas bercermin, ternyata di belakang hatu, jadi nggak ada yang bisa tidur. Mikirin hantu. Mau tidur, segala diceritain, bertengkar. Hati-hati Pak, jangan berdebat ya. Kita udah sama-sama dengar, kalau mau tidur jangan berdebat. Terus suaminya ngomong, emang siapa yang mau berdebat? Ha? Jadi gelut. Jangan segala diceritakan. Masa lalu, keinginan, cita-cita, kalau tidak ada manfaatnya, belum yakin orang bisa dapat manfaat dari cerita ini. Misalkan Bapak kegeleng beca, udah rasa-rasain aja sendiri. Astagfirullah. Tidak usah seluruh dunia tahu Bapak kelindes beca. Dan kurang wibawa lagi ya kan. Ini serius. Termasuk amal, itu yang paling sensitif. Udah tahajud dah cep, cukup Allah yang lihat. Ngaji enak, cukup Allah yang tahu. Kalau bicara cenderung bisa jadi ujub, jadi ria, diam aja. Udah cukup Allah udah tahu. Kecuali yang yakin akan ada manfaatnya, kitanya ikhlas, orang lain akan termotivasi, ya ceritalah dengan hati-hati. Dengar ya, hati-hati kalau udah cerita tentang diri. Saya, pendidikan saya, ilmu yang saya pelajari, ini keluarga saya, anak-anak saya, orang tua saya, kampus saya, bisnis saya, pesantren saya. Kalau sudah saya, hati-hati. Karena kecenderungannya plus bumbu bohong. Bekal dilebih-lebihkan. Karena kalau orang sudah cerita diri, ingin diakui orang, rata-rata kan kalau menceritakan diri itu agar orang tahu, agar orang jadi kagum, agar orang jadi menghargai ke kita, maksudnya itu. Makanya cenderung di-upgrade selain berat badan, ya. Kalau orang cerita tentang diri, cenderungnya ditambah-tambah, dikeren-keren, dihebat-hebat, supaya orang makin kagum dan menghormati kita. Jatuhnya dosa. Dan orang yang mendengar juga belum tentu senang, malah dibuat enek oleh Allah. Ini maaf ya, berulang-ulang disampaikan. Ibu, ada ibu-ibu kah? Bu, Bapak nggak usah kecil hati dengan pertanyaan ini. Bu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Jujur ya, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Nah, ini perkataan memojokkan hadirin. Suami berkata begini, hei bu, saya ini suamimu. Saya suami yang bertanggung jawab untuk kalian, yang membanting-banting tulang tiap hari dan memeras-meras keringat demi kalian. Saya ini rumah yang ditempatin jerih payah saya siang malam kerja. Kalian makan tiap hari itu segala makanan enak, itu tetesan keringat saya. Ibu pakai dempul, saya yang ke toko besi. Astagfirullahaladzim. Kita tetap dicatat hadirin, astagfirullah, ampun ya Allah. Ini mancing nih yang depan ini. Selalu mencari kambing hitam.
pergi ke sana sini, eta mobil siapa yang beliin? Siapa yang ngebensinin? Saya tahu, Bu, suami pamer jasa. Apa yang ibu rasakan? Sejujurnya, bahagia atau enek, Bu? Enek, Pak. Yang benar, Bu, yang asli, bahagia atau enek? Sejujurnya enek kan? Tuh, yang ceritanya merasa keren, yang dengernya enek. Dengan cerita jasa yang luar biasa itu makin sayang atau jadi sebel? Jelas pisan, Pak. Cicing Kasep, nggak usah pamer jasa, diam. Karena sepertinya sunatullahnya orang yang cerita pamer jasa itu merasa keren, tapi yang dengar dibalikan hatinya oleh Allah nek. Kalaupun kagum-kagum karena takut dipecat aja. Mikir si bapak, saya baru aja ngomong, ibu cacing hargaan kasalaki. Makin ingin dihargai, makin gak berharga, Pak. Lihat dagangan yang gak ada bandrolnya, hargaan. Orang berharga bisa menghargai. Orang yang ingin dihargai memang gak ada harganya. Makanya tidak usah sibuk menceritakan diri kalau niatnya mau riya. Makanya kalau cerita tentang diri apapun harus ekstra hati-hati. Jangan sampai jatuhnya jadi dosa bohong. Termasuk nih teman-teman di pesantren, tolong ini banyak para pimpinan, jangan promosi pesantren. Tidak boleh ya, kalau memang ijazahnya ada dari sekolah itu, astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi sensitif begini masalah ijazah? Ini santri baru mau lulus nih, masa kita nggak ngebagiin ijazah? Astagfirullah. Ya Allah ampuni hamba ya Karim. Ini memang godaan pisan kata-kata ijazah ini, astagfirullah. Udah gitu aja. Pokoknya hati-hati kalau udah bicara diri, sekolah kami,
perusahaan kami, produk kami, hati-hati dagangannya nggak barokah. Ini produk kami ini super. Baru lihat saja sudah kenyang. Bohong. Hati-hati ya. Apalagi usahakan hindari berdebat kusir. Karena debat kusir, ada debat yang baik, ada debat untuk mencari kebenaran. Debat kusir itu debat mencari kemenangan, pembenaran. Kalau orangnya senang berdebat, segala debat, udah diam saja, percuma. Karena dia memang tidak mencari kebenaran. Jadi kalau ada yang berdebat dengan kita, lihat dulu karakternya. Kalau orangnya hanif, lurus, mau tukar pikiran, tukar pikiran. Tapi kalau orangnya memang mau menang sendiri terus, gak pernah mau kalah, ya udah kumamaneh. Jangan disebutin, ya nanti ngambek. Jelas hadirin? Berdebat itu yang menang jadi gimana? Yang kalah jadi tahu? Pak, jangan menjebak Pak. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi dah. Senyum aja. Jangan balas perkataan buruk dengan perkataan buruk. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama? Kalau ujungnya hanya meniru keburukan orang lain. Mau apa? Kalau orang milih ngomong jelek, ya terserah. Kita milih kata-kata yang disukai Allah. Gak akan kemana-mana. Kalau dia menghina, ya sok wae, itu mah urusan beliau. Kita pilih kata-kata yang baik. Setuju? Kayaknya kurang setuju nih, hanya beberapa. Setuju? Harus ikhlas. Nada itu menentukan. Setuju, setuju. Wah, kumaha we. Oh, saya harus sabar. Ini perjuangan bicara ceramah ini. Karena sambil ceramah saya lagi mikirin terus kelakuan saya yang cocok nggak dengan ceramah. Tapi sengaja ceramah ini bukan yang ceramahnya sudah bisa mengamalkan, tapi supaya kekunci oleh ceramahnya, jadi mau tidak mau harus mengamalkan. Jangan bertengkar. Berdebat dengan bertengkar beda ya. Kalau berdebat biasanya hanya ingin menang diri. Tapi kalau bertengkar selain ingin menang, ingin ngekesek yang lain. Lebih tajam daripada berdebat. Pertengkaran itu kecenderungannya saling menyakiti. Dahlah. La tagdob walakal jannah. Kita menghindari perdebatan, pertengkaran bukan tidak membela kebenaran, tapi suasana debat yang panas, suasana bertengkar itu bukan suasana hati menerima kebenaran. Jadi mending diam aja dulu. Goalnya apa? Reda. Kalau sudah reda, karena orang kalau marah itu akal sehatnya turun. Yang ada adalah bisikan setan. Makanya pemarah itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan amal. Orang marah itu lebih memperturutkan bisikan setan, tipuan setan, memperturutkan hawa nafsu. Maka usahakan jangan marah-marah sekuat tenaga. Mau kuat iman? Tuh kan nggak ada yang nggak apa-apa. Saya tidak akan berdebat, tidak menuntut jawaban karena ini membuat saya jengkel.
telangkung. Cik atau jawab hadirin kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mau kuat iman? Terlalu semangat udah malam nih ya. La tagdob, jangan marah. Tahan. Gimana kalau udah nyel ke sini normal, tersinggung normal, kecewa normal, sakit hati normal, jengkel normal. Justru kalau nggak ada rasa itu nggak normal. Lempeng weh, lihat istri ada yang neketek, ada itu bu, nggak boleh gitu. Harus ada rasa marah yang niatnya benar, alasannya benar, caranya benar. Rasulullah ada marah? Ada. Untuk urusan agama, bukan urusan pribadi. Siap ini? Jaga iman dengan menahan marah. Menahan marah itu tanda ketakwaan seseorang. Menahan amarah itu tanda kekuatan seseorang. Pemarah itu orang lemah. Lemah diperbudak nafsu. Orang kalau sedang marah lemah akal sehatnya. Dia enggak ngitung semua perjuangan pengorbanan. Sekali marah bisa bek langsung dia tumbang. Benar? Lihat bagaimana yang ditangkap, di penjara, yang akhirnya teraniaya. Sekolah lama sekali, jungkel hanya karena satu kemarahan. Ingin kuat iman? Tahan marah. Gimana kalau saya jengkel? Diam. Kalau sudah nyel di sini, diam. Itu kuncinya. Lalu zikir. Apa zikirnya? Pantas marah-marah ya. Ada zikirnya belum hafal. Tahu zikir yang paling dianjurkan tapi paling jarang dibaca oleh kita apa coba? Ini tawadu nih. Sudah tahu tapi tidak ingat. Cara saya menghibur diri hadirin, daripada masa yang gini-gini aja nggak tahu, melukai hati. Lebih baik berprasangka, ini orangnya rendah hati, sudah tahu tapi tidak tahu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu zikirnya. Jarang orang zikir itu. Karena setan tidak mau kita zikir itu. Kalau kita berlindung ke Allah, tidak susah bagi Allah untuk menjinakkan tipu daya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan aja. Karena kalau keras bisa tambah marah yang di depan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan hadirin. Sing sadar. Ini suasana lagi suasana tipu daya setan. Setan lagi ngebisikin berbagai kata-kata. Setan lagi ngebisikin berbagai perbuatan. Sekina aja sebut monyet, anak monyet, dasar kurang ajar, orang kampung, terus dibisikin terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam, berlindung kepada Allah. Itu rumusnya. Apa tindakan lainnya? Fisik. Pindah situasi. Berdiri, duduk. Duduk, berbaring. Ini SOP lakukan hadirin. Karena perpindahan situasi akan membuat pindah juga, berbeda suasana hati. Kalau enggak ya keluar. Justru saya keluar dikejar. Jawab dong Pak. Sebentar Bu. Sedang menenangkan hati. Akan dijawab semuanya. Cuma saya ingin bisa menjawab dengan perkataan terbaik. Itu mah ceramah si Agim. Jangan niru-niru melulu. Kudu kumaha atuh ieu teh. Diam disuruh ngomong, giliran ngomong wae. Dasar penceramah. Waduh. Tenang.
bicaranya dengan senyuman. Walaupun hati getir, jangan bicara. Berlindung ke Allah dan bergerak. Ya, kalau masih pusing mendidih, udah ambil air wudhu. Cobalah. Nanti kalau sudah reda baru kita bicara baik-baik. Kalau lagi jengkel, jangan bicara, jangan menjawab, jangan menulis kalau lagi jengkel. Karena tulisannya itu akan cenderung zalim. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu yang bisa menahan amarah. Gimana kalau suasana di rumah bikin marah terus? Dengar ya. Kita yang harus menjadi orang pertama di rumah yang sabar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi misal ya, ada yang istri suaminya pemarah, ada yang suami istrinya mudah marah, ada yang anaknya mudah marah. Siapa yang harus memperbaiki? Kita aja yang minta duluan. Jangan nuntut orang lain. Jangan marah-marah dong. Marah-marah melulu. Nah itu marah ya gak? Sabar dulu. Dengar ya Pak, Bu. Solusi itu yang terbaik hanya datang dari Allah. Bukan dari piawainya kita marah. Dan marah-marah adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Yang disukai Allah menahan marah. Jadi kalau kita di rumah marah-marah terus, tidak datang pertolongan dari Allah. Di kantor marah-marah terus, siapa yang mau nolong? Sedang kelakuan kita menjauhkan dari pertolongan Allah. Kita menahan marah supaya Allah suka ke kita. Allah yang menyelesaikan urusan di rumah kita. Jelas? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah di rumah tanpa pertolongan Allah. Tidak. Tidak bisa. Pasti tidak. Pertolongan Allah diberikan kepada ahli takwa. Dan salah satu ciri ahli takwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang menahan marah dan memaafkan orang. Gitu. Jangan merasa keren dengan pemarah. Pemarah itu ciri orang lemah. Pemarah itu ciri orang yang akal sehatnya turun. Orang pemarah-marah terus itu ciri orang sesekali marah masih bisa dipahami. Tapi kalau terus-terusan marah, pagi, siang, malam marah, tidak ada berhentinya. Dan marahnya tuh muter aja itu lagi. Nggak ada capeknya karena ahli sejarah ingat terus sejarah yang bikin marahnya. Tidak sehat. Kalau ibu ingin suami tidak marah-marah, ibu jangan jadi pemarah. Itu aja. Kalau bapak ingin tidak dimarahin istri, bapak jangan. Ini juga sudah ditahan. Baru juga setengah jam. Ada yang 50 tahun panahan marah. Uluh. Dengar Pak. Dengar ya Pak. Bapak dengerin. Kalau bapak capek, bapak merasa sedih, terluka, yang berguguran dosanya tuh bapak. Yang dapat pahalanya tuh bapak. Yang naik derajatnya tuh bapak. Enggak ada ruginya. Makanya kalau kita udah capek kerja, udah sampai di rumah ada masalah, enggak usah mengeluh. Capek tuh pahalanya buat kita juga. Capek itu berguguran dosa. Emang ceramah ini enggak capek hadirin? Tidak boleh nyeritain diri. Bisa hilang nih pahala. Nggak kelihatan kan? Terima kasih. Padahal tadi saya sudah bertekad saya tidak akan ceramah terlalu menggebu.
Ternyata udah sejam menggebu hadirin. Terima kasih kawan-kawan. Memang tidak sempurna ceramah ini, tapi mudah-mudahan esensinya didapat. Kalau ingin kita bahagia, iman kita harus kuat. Iman itu tergantung hati, hati juga tergantung istiqomah jaga lisan. Siapapun yang ingin hidup bahagia, mulia dan selamat, latih jaga lisan ini. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Terima kasih. Ada hadis Ustadz Fuad itu? Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Izin membacakan dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan atau biasa saja. Karena sebab perkataan itu, sesungguhnya Allah mengangkat hambanya itu dengan beberapa derajat. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun hamba itu menganggapnya ringan atau biasa saja. Maka karena kalimat tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sudah, cari aman saja, jangan banyak bicara. Setuju? Kalau mau bicara, niatnya apa, isinya, dan dampaknya. Terima kasih. Pengumuman Baitul Quran Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru. Ada Madrasah Al-Quran Mukim SMP SMA. Rencananya pendidikan Al-Quran ini memang harapannya bisa hafiz. Tetapi yang lebih tinggi dari harapan ini bukan hafiznya, tapi imannya jadi kuat dan amalnya wujud dari Quran. Mungkin hanya hafal 5 juz, tapi hatinya kepada Allahnya yakin sekali, bersih dari kesombongan, ria, dan nampak dari akhlaknya Al-Quran itu nyata. Nah, itu golnya. Jadi kalau nanti putra putri bapak pesantren tidak sampai 30 juz hafal, tapi keyakinannya kuat dan mendalam, Masya Allah, insya Allah setiap huruf yang dibaca akan jadi amal yang luar biasa. Kalau sekedar ingin hafal tapi hatinya belum yakin ke Allah, itu bisa terjebak jadi ujub, merasa seorang hafiz. Bisa jadi sombong, meremehkan yang belum hafal. Bisa jadi dengki dengan orang yang mau menyamai hafalannya. Dan bisa jadi ria, memamer-mamerkan terus. Padahal bukan itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau mau pesantren di sini, ya bagus punya target 30 juz. Tetapi yang kami pikirkan adalah bagaimana imannya makin kuat dan amalnya makin nyata, diterima Allah. Ini nomor teleponnya bagi yang mau belajar di sini. 0878 berapa? 250 berapa? Dijumlahkan. Astagfirullah. Tuh kan,
Sekali keluar udah susah narik. Pakai dijumlahkan, mau apa? Didaftarkan 0878 250 2225. Lain kali cari nomor yang lebih ini ya, lebih meringankan beban pikiran. 250 2225. Silakanlah. Terima kasih hadirin sekalian, mohon doa. Insyaallah hari Sabtu berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan bisa mabrur, bisa berkhidmat kepada jamaah yang juga diundang ke sana, dan bisa kembali lagi sehat walafiat dengan iman yang lebih kuat, ilmu yang lebih dalam, dan amal yang diterima. Tapi kalau Allah punya rencana lain dan saya tidak kembali lagi karena mungkin ajal di sana waktunya dijemput, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Darut Tauhid ini milik Allah. Jangan tidak datang ke sini karena tidak adanya seseorang. Insya Allah akan banyak orang yang lebih berilmu, lebih yakin, lebih berakhlak, yang insya Allah nanti Allah gerakan mengajar atau menyampaikan ilmu di sini. Saya minta maaf ya kalau nanti ini merupakan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan kita ketemu di surga sama-sama seluruhnya. Mari kita baca Fatihah sambil bersedekah. Ustaz, fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.